Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Pernah nggak sih kamu merasa, kok susah banget ya memahami pasangan sendiri, padahal udah sayang setengah mati? Kita sering terjebak dalam hubungan yang rasanya kayak teka-teki. Setiap hari ada saja drama baru yang nggak kita mengerti akar masalahnya. Nah, kalau selama ini kamu hanya fokus sama kecocokan berdasarkan zodiak atau tanggal jadian, kamu melewatkan rahasia terbesarnya. Rahasia ini sudah dipakai leluhur kita selama ratusan tahun. Weton. Tapi bukan weton yang sekadar dihitung neptu, lalu dibilang nggak cocok, ya? Kita akan bedah rahasia harmoni dari weton yang jarang banget dibahas, yaitu pemahaman karakternya. Gini nih cara kerjanya. Bayangin deh, kamu dan pasanganmu ibarat dua elemen alam yang harus hidup berdampingan. Kadang bentrok, kadang saling menopang. Weton itu sebenarnya adalah cetak biru energi, kepribadian, dan pola pikir seseorang sejak mereka lahir. Ini fundamental banget. Saat kamu tahu elemen pasanganmu, kamu akan berhenti menuntut mereka jadi seperti yang kamu mau, dan mulai memahami kenapa mereka bereaksi seperti itu. Loh, kok bisa? Karena weton itu menentukan elemen dominan. Apakah pasanganmu itu api, air, angin, tanah, atau kayu? Memahami elemen adalah kuncinya, karena karakter elemen ini akan mendominasi saat mereka sedang stres atau menghadapi konflik. Kita mulai dari elemen api. Coba kamu bayangin, mereka ini orangnya semangat, berani, tapi sangat impulsif dan cepat marah. Mereka tidak suka didiamkan. Kalau marah, maunya diselesaikan saat itu juga, meledak, lalu setelahnya cepat lupa. Gini nih cara menghadapinya. Jangan pernah membalas api dengan api yang lebih besar. Itu cuma akan membakar habis hubunganmu. Lalu ada elemen air. Mereka ini emosionalnya dalam, sensitif, tapi sangat adaptif dan penyayang. Saat elemen air marah, mereka cenderung diam, memendam, dan menghanyutkan. Sakit hatinya itu butuh waktu lama untuk menguap. Kalau kamu pasangannya air, kamu harus belajar sabar. Dorong mereka untuk bicara, tapi jangan dipaksa. Beri ruang tenang. Sekarang, elemen tanah atau bumi. Mereka ini stabil, keras kepala, loyal, dan sangat fokus pada hal-hal nyata, seperti uang atau aset. Mereka sulit berubah. Kalau sudah punya prinsip, ya itu yang dipegang. Ini sering dianggap membosankan, padahal ini kekuatannya. Tips buat pasangan tanah, hargai stabilitasnya. Mereka butuh rencana yang jelas. Jangan tiba-tiba mengajak liburan mendadak keluar kota. Lanjut ke elemen angin. Angin itu bebas, suka perubahan, spontan, dan tidak suka diikat. Pikirannya selalu melayang kemana-mana. Mereka ini senang bersosialisasi dan sering dianggap lin-plan, padahal mereka hanya mencari variasi dan stimulasi baru. Jika pasanganmu angin, kasih mereka ruang untuk bergerak. Jangan mengekang, tapi berikan pondasi agar mereka bisa kembali setelah menjelajah. Terakhir, elemen kayu atau logam. Mereka ini orang yang terorganisir, ambisius, dan fokus pada pertumbuhan serta pencapaian. Mereka sangat menghargai kerja keras dan kualitas, tapi kayu kadang terlalu kaku, sulit menerima kegagalan. Buat pasangan kayu, bantu mereka melihat bahwa fleksibilitas itu penting. Dorong mereka untuk beristirahat saat terlalu memaksakan diri. Nah, sekarang kita lihat interaksi elemen yang sering menimbulkan drama, tapi sebenarnya bisa harmonis. Bayangin pasanganmu api dan kamu air. Konflik ini klasik banget. Api akan merasa air pasif. Air akan merasa api terlalu agresif. Ujung-ujungnya air bisa mati lemas atau api bisa padam kedinginan.
Kuncinya, air jangan langsung memadamkan. Biarkan api mengeluarkan energinya sebentar, lalu peluk dan dinginkan secara bertahap. Atau pasangan tanah bertemu angin. Tanah merasa angin nggak bisa diandalkan. Angin merasa tanah mengekang. Angin harus belajar memberi kepastian. Tanah harus belajar melepaskan sedikit kendali dan menikmati kejutan. Ingat, weton tidak diciptakan untuk memvonis putus atau menikah. Weton adalah panduan untuk saling melengkapi. Kamu harus tahu kapan harus bertindak sebagai elemen yang menenangkan dan kapan harus menjadi elemen yang memberi energi. Contoh praktisnya, jika pasanganmu kayu sedang ambruk karena target nggak tercapai, kamu yang berelemen tanah harus menguatkan. Yakinkan dia bahwa kegagalan adalah pondasi. Fokuslah pada apa yang sudah dicapai, bukan yang hilang. Itu yang kayu butuhkan. Pemahaman ini mengubah total cara kamu berkomunikasi. Kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa kamu begini?" Tapi, "Oh, pantesan, dia butuh A, bukan B." Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu psikologi tradisional Jawa yang sudah teruji oleh waktu. Bayangin deh, hubunganmu jadi damai banget karena kalian saling membaca kebutuhan tanpa perlu perang kata-kata lagi. Ini adalah rahasia harmoni sejati. Melihat pasangan bukan sebagai lawan, melainkan sebagai cermin diri yang berbeda elemen. Kuncinya, jangan cuma tahu Neptu, cari tahu elemen dominan weton kalian. Itu yang memberi kekuatan paling besar dalam pernikahan atau pacaran. Gampang kok, kamu bisa cek weton online. Setelah itu, fokus pada cara interaksi elemen yang sudah kita bahas tadi. Aku jamin, malam ini kamu akan mendapatkan setidaknya satu fakta tentang pasanganmu yang bikin kamu bilang, pantesan dia begitu. Pemahaman yang mendalam ini jauh lebih berharga daripada semua hadiah atau janji-janji manis yang pernah ada. Jangan pelit ilmu, yuk share video ini ke teman atau saudara yang sedang pusing memahami pasangannya. Bantu mereka temukan harmoni sejati. Sampai jumpa di Rahasia Jawa Gaib selanjutnya. Salam harmoni dan jangan lupa senantiasa belajar memahami, bukan menuntut. Sampai ketemu lagi.